Oh, parah. Telepon no deh. Baiklah kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa kita harus selalu bertepuk tangan? Ya, kalau diminta tepuk tangan supaya membangkitkan semangat dari diri kita untuk selalu beraktivitas, ya, beraktivitas dengan penuh semangat. Baik, luar biasa sekali kawan-kawan semuanya, mitra-mitra yang saya tercinta. Kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali di kantor rasa ini, khususnya kawan-kawan kita dari Banjarnegara, ya, dari Banjar ya, yang sudah hadir di kantor rasa ini juga kawan-kawan dari Jogja. Dari mana lagi ini? Ada lagi? Oh iya, dari Bantul, dari Banjar yang katanya berangkat jam 3, betul ya Mas ya? Mas ngantuk atau belum? Masih ngantuk atau enggak? Wah, semangat, ya, luar biasa sekali. Mohon Bapak. Dan memang luar biasa sekali dan spesial hari ini kita pelatihan tematik pada kesempatan ini kita ada materi, sebuah materi yang luar biasa, tepatnya 2 buah materi yang luar biasa, ya. Yang pertama nanti kita akan mengupas tentang marketing plan NASA, bagaimana strategi kita dalam mengoptimalkan potensi bisnis, potensi penghasilan melalui aturan main bisnis NASA, yaitu dalam marketing plan NASA, ya. Sehingga kita nanti bisa membuat sebuah strategi-strategi sesuai dengan omset yang bisa kita ciptakan, ya. Karena dalam sebuah marketing plan tentu dengan omset yang sama misalnya, tetapi dalam kita berbeda menyusun susunan jaringan menyiasati marketing plan, nanti penghasilannya juga akan berbeda, begitu. Nah, nanti akan dibawakan oleh orang yang salah satu otaknya di balik marketing plan NASA, yaitu beliau Bapak Slamet Riyadi, ya. Kemudian nanti setelah itu juga akan mendapatkan materi tentang strategi menembus omset besar dari perkebunan besar di Indonesia, ya. Karena sanalah sebenarnya salah satu potensi besar bisnis kita. Karena sebenarnya perkebunan besar itu perlu membutuhkan produk kita, ya, dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan melestarikan lahan mereka itu, mereka semua perlu dengan produk kita. Tetapi selama ini memang belum banyak yang bisa menembusnya, ya. Nah, oleh karena itu memang diperlukan sebuah teknik, strategi dan cara-cara tertentu yang berbeda dengan kalau kita memprospek bisnis ke perorangan yang skalanya kecil-kecil. Nah, jadi istilahnya kalau biasanya kita memancing dapat ikan teri, nah ini nanti kita coba mengetahui strategi memancing dapat ikan paus, Pak, ya. Karena kalau salah nanti kita yang dimakan, ya, tidak kita mancing dan malah dimakan, ya. Dan perkenalkan, kalau kami sendiri ada yang belum tahu, sudah tahu belum ada saya? Belum, ya. Baik, kalau nama saya Agus Hakim, ya, biasa dipanggil Pak Hakim karena Pak Agusnya sudah ada sendiri, jadi saya dipanggil Pak Hakimnya, ya. Dan sebelum itu semua diberikan, sebelum kita masuk ke materi membedah marketing plan dan juga strategi menembus proyek perkebunan besar, nanti sebelumnya akan disampaikan sambutan dari Manajer Humas dan DS NASA, yaitu Bapak Insinyur Joni Rianto, untuk juga membekali, mendasari bagaimana filosofi dari marketing plan dan bisnis NASA ini, ya. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh dari filosofinya sampai teknis-teknisnya, begitu Mas sekalian, ya. Dan oleh karena itu untuk menyerang waktu, segera kami berikan waktu dan tempat kepada beliau yang luar biasa, Bapak Insinyur Joni Rianto. Tangan Joni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Tadi Pak Hakim sudah mengajak semangat pagi, saya ajak kembali ya, biar nggak lupa. Baik, perkenalkan, nama saya Joni Rianto. Saya perusahaan NASA mendapat amanah untuk mengawal di bagian TKS dan Humas ya. Nah, langsung saja. Pertama, atas nama perusahaan mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Yang nanti akan ada dua materi pokok. Yang pertama adalah pengoptimalan marketing plan. Yang kedua tentang bagaimana menembus proyek skala besar. Nah, tentang marketing plan ini nanti akan disampaikan oleh beliau yang luar biasa, Bapak Slamet Riyadi. Beliau yang menggawangi salah satu SDM yang menggawangi di yang memproses rabat dan bonus Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau biasanya ada di balik layar, nah, kita munculkan di layar depan gitu ya. Nah, namun sebelum itu semuanya perlu saya sampaikan latar belakang bahwa 13 tahun NASA berjalan itu masih banyak distributor yang memang yang belum memahami tentang marketing plan NASA. Jadi ada yang merasa sudah kerja keras gitu ya, kerja keras tapi kok bonusnya masih kecil gitu ya. Ada yang sudah merasa omsetnya besar tapi kok bonusnya kecil, padahal sama-sama omsetnya dengan saya kok bonusnya dia lebih besar begitu ya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini masih banyak sampai waktu-waktu terakhir ini. Jadi maka kita selenggarakan acara di pagi ini untuk mengupas itu. Baik, namun sebelumnya ada satu bentuk pengantar dari kami. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengetahui ya, mengapa NASA itu menggunakan sistem network marketing ya. Berawal dari sebuah brainstorming atau diskusi internal ya, waktu menjelang berdirinya NASA, bahwa kami sepakat saat ini kita itu dalam kondisi perang. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Saat ini itu Indonesia sebenarnya sedang perang gitu. Setuju ya? Sepakat? Hanya memang bukan perang fisik, perang ekonomi, betul Bapak. Perang ekonomi. Nah, di dalam perang kita harus berbicara dua hal. Senjata apa yang akan kita pakai, strategi apa yang akan kita jalankan. Kalau dulu kita perang fisik, senjatanya bambu runcing, strateginya gerilya, perang gerilya. Nah, itu harus kita pahami dulu. Oh iya, kita itu masih dalam kondisi perang. Untuk itu kita harus mempunyai senjata andalan, harus mempunyai strategi yang jitu. Nah, maka kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk mendalami NASA, tentang visi misi NASA. Karena untuk berhasil di NASA, pengalaman kami mengawal Bapak Ibu sekalian 13 tahun NASA, yang relatif lebih cepat berhasil karena penguatan visi misi dalam diri. Yang kedua adalah pilar pengetahuan produk. Yang ketiga baru pilar ingat bisnis. Saling melengkapi, pengetahuan visi misi, pengetahuan produk, pengetahuan bisnis. Pengetahuan produk, kalau Bapak Ibu nggak tahu produk NASA, mau ngomong apa ke calon prospek? Betul? Pengetahuan bisnis, tadi saya sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu nggak memahami marketing plan NASA, Bapak Ibu bisa kurang efektif di dalam berjalan, kurang efisien dan mungkin lama, membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai jenjang karir atau cita-cita yang ingin diwujudkan. 3 pilar itu, visi misi, produk, dan bisnis. Nah, dari visi misi NASA itu, mengapa NASA menggunakan network? Jadi berawal dari sebuah pemikiran bahwa untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara, tentunya adalah kesejahteraan yang ingin dicapai. Betul? Nah, salah satu parameter kesejahteraan adalah ekonomi. Dan indikator dari ekonomi adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini kalau di Indonesia mayoritas dari mana? Pertanian, betul. Ya, data menunjukkan secara langsung dan tidak langsung, ya,
masyarakat kita masih menggantungkan diri pada sektor agrokompleks, ya. Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan yang mencakupi agrokompleks itu. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan pada bangsa ini? Tentunya kita mengkaji bahwa ada dua hal yang harus di-upgrade. Yang pertama adalah secara teknik budidaya, ya. Yang kedua secara sarana prasarana produksi atau teknologi yang akan kita gunakan. Sehingga ketika produktivitas meningkat, nanti pendapatan petani meningkat, maka apa yang menjadi istilahnya pituah bijak dari tokoh dunia, Martin Luther King Jr. mengatakan, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, mayoritas rakyatnya harus kuat. Maka dari itu kami ingin memperkuat fondasi ekonomi bangsa ini, ya, di masyarakat kita semuanya. Nah, dengan cara apa? Tentunya ketika kita sudah menemukan senjata di agrokompleks, kita strateginya mau seperti apa? Bahwa kendala yang utama kami kaji adalah pertama di sisi pola pikir, mental, motivasi, sampai ke permodalan, ya. Nah, dari situ harus di-upgrade. Namun upgrade-nya dengan cara apa? Selama ini yang sudah berjalan, banyak yang bergerak di sektor agro ini, yaitu dengan sistem konvensional. Kalau di dunia ini kita kenal marketing itu kan ada dua model, konvensional dan network marketing. Kalau konvensional ini sudah dijadikan kurikulum di pendidikan kita mulai dari SMA, bahkan mungkin sekarang SMP sampai perguruan tinggi. Tapi yang network ini belum dikurikulumkan. Nah, ini kadang membuat kita iri, gitu ya. Nah, mengapa NASA memilih network? Ada 4 hal fundamental, prinsip dasar atau asas yang NASA pegang. Yang pertama adalah dengan sistem network itu relatif bisa menjalankan dan bersinergi dengan pemerintah untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan. Konvensional itu rata-rata hanya bisa dijalankan oleh mereka yang punya power, kekuasaan, dan mereka yang punya capital kuat atau pemodal kuat. Bayangkan untuk mendirikan sebuah kios, untuk mendirikan sebuah toko pertanian, apakah cukup dengan 60.000? Apakah cukup dengan 100.000? Minimal yang saya survei itu untuk bangunannya saja bisa di atas 100 juta, betul? Belum isinya, belum jaminannya ke produsen, betul ya? Jadi dibutuhkan modal yang besar, bahkan kadang harus punya sebuah power, ya. Seperti kemarin sore saya ketemu dengan mitra dari sebuah pulau di Kalimantan, dari sebuah provinsi di Pulau Kalimantan, maksud saya. Itu beliau seorang yang punya power kuat, sehingga beliau bisnisnya banyak. Nah, di sini bagaimana NASA mengupayakan sistem ekonomi berjalan dengan network ini? Dengan network ini, karena dengan network siapapun, kapanpun, dimanapun, background apapun, strata apapun, tidak pandang bulu, punya kesempatan dan peluang sama di NASA ini. Itu satu hal yang kami harapkan Bapak Ibu betul-betul mempunyai semangat bahwa di NASA saya bergabung dan bersinergi dengan NASA itu adalah pilihan yang tepat, karena kita membangun misi, visi ekonomi kerakyatan. Ini bukan partai politik, ya, bukan kampanye. Tapi sebagai warga negara kita harus berperan serta, berkontribusi untuk itu. Yang kedua adalah asas atau prinsip pendidikan. Jadi saya katakan tadi, bagaimana mengupgrade pola pikir, mental, pengetahuan, modal dari para petani kita, masyarakat kita secara luas. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Dengan cara apa? Dengan pengkaderan. Bapak Ibu melibatkan teman, tetangga, saudara, sejawat yang lain di mana diajak bisnis NASA, ikut training sehingga tahu, ya. Oh, yang cabai layu itu sebabnya ini. Nah, yang sudah lama ikut NASA pasti tahu, ya.
Bahkan mungkin pengetahuannya bisa melebihi PPL-nya pemerintah atau sarjana pertanian. Betul? Pak Ahmad misalnya ini mungkin bisa lebih sarjana pertanian pengetahuan untuk mengatasi solusi. Teman-teman Pak Budi, Pak Ito dan segala dari badan negara misalnya, mereka yang dalam lama ini mungkin bisa memberikan solusi kepada petani, bahkan bisa memberikan penyuluhan. Alhamdulillah dengan strategi ini, bermitra ini, ya, NASA mendapatkan satu bentuk award yang sangat bergengsi, ya, yaitu UBM Award, ya, terkait dengan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Ini luar biasa, prestasi yang luar biasa. Bayangkan PPL NASA saat ini sudah berkembang hampir 500.000 orang seluruh Indonesia. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ada pelatihan dan sebagainya. Itu sistem pendidikan. Sebagai sebuah contoh konkret, ini mohon maaf bagi yang bapak-bapak ibu punya toko pertanian, ya, itu bagus, jalankan saja. Kita hanya sifatnya melengkapi saja. Seorang petani datang, Pak, cabai saya layu. Di toko pertanian penjaganya bukan sarjana, biasanya bukan sarjana pertanian, tapi administrasi saja, betul? Oh Pak, pakai obat ini, selesai. Tapi dengan bapak ibu gabung di NASA, bapak menjelaskan, Pak, layu itu bisa karena penyakit, namanya jamur fusarium. Pak, layu itu bisa karena pH-nya rendah, sehingga harus didolomit, lembab, sehingga jarak tanam harus diperlebar dan sebagainya. Ini kan satu bentuk proses pendidikan yang luar biasa. Bapak itu berfungsi sebagai jembatan di sini, jembatan untuk transfer ilmu. Pak, saya punya kendala ini, asam urat saya tinggi, kolesterol saya tinggi. Oh bisa Pak dengan lecithin dan sebagainya. Nah ini satu bentuk proses pendidikan. Oh lecithin itu senyawa lain dari fosfatidilkolin yang akan memperbaiki membran sel. Sehingga ketika bapak ibu sakit itu sebenarnya selnya yang sakit, maka harus ditambah dengan lecithin. Nah ini hal-hal pendidikan ini di NASA kan dijalankan. Tugas seorang aplen, ya, mentransfer ilmu pengetahuan tentang produk, tentang ruang lingkup bidang yang dikerjakan. Itu pendidikan. Yang ketiga adalah sistem keadilan. Bapak Ibu, kalau konvensional bagus memang, ya, tapi rata-rata yang selama di atas pasti akan di atas. Agen tunggal selamanya akan jadi agen tunggal, agen provinsi selamanya jadi agen provinsi dan kabupaten, kios sampai pengecer. Sulit bagi seorang pengecer bisa nyalip penghasilan dari seorang agen tunggal. Tapi di NASA, Pak, selama ini Bapak Ibu tahu marketing plan NASA seperti apa. Bapak Ibu akan bisa merasakan yang hadir pagi hari ini dan baru gabung dalam waktu hari ini atau beberapa bulan terakhir. Penghasilan Bapak Ibu yang baru gabung sekarang itu memungkinkan sekali untuk nyalip penghasilan yang sudah gabung sejak NASA berdiri. Ada yang punya pengalaman pribadi? Ada punya pengalaman pribadi bahwa bonus saya, penghasilan saya melebihi atlet saya? Ada? Kok pada malu-malu semuanya? Ada enggak? Ada. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa sistem keadilan ini bisa kita wujudkan dengan sistem network marketing. Dan terakhir adalah prinsip atau asas nasionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, awal berdirinya NASA sangat sadar betul bahwa 2002-2003 itu Indonesia dibanjiri perusahaan network marketing dari luar negeri yang rata-rata mereka itu tadinya bergerak di bidang kosmetik, bergerak di bidang suplemen food atau kesehatan, mulai bertahap masuk ke agrokompleks. NASA, mohon maaf kalau saya mengambil istilah, beristihad bisnis untuk membentengi Indonesia dari serbuan produk-produk luar negeri yang menggunakan sistem network marketing. NASA harus membangun sebuah benteng sistem. Sistem harus dilawan dengan sistem. Ketika sosok teh botol adalah benteng sistem dari Fresh Tea miliknya Coca-Cola, ketika ABC menjadi benteng sistem dari Unilever, network marketing ini harus dibentengi sistem. Dan NASA bisa membentengi sistem network-network yang menyerbu dan menjajah Indonesia. Dan Bapak Ibu adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa.
fakta ketika perusahaan multi level network marketing dari Amerika mempunyai produk agro yang namanya Aksa, tapi dengan kehadiran NASA pelan-pelan mereka pergi. Yang dari Cina yang punya produk pupuk yang katanya hebat luar biasa, pupuk organik namanya Golden Harvest, itu juga dengan kehadiran NASA lama-lama pergi dan sekarang bubar. Yang dari Malaysia datang dengan kehadiran NASA lama-lama mereka juga tidak terdengar kabarnya. Artinya apa? Ini bukan sebuah kesombongan, tapi sebuah ikhtiar. Kita harus beristihad membangun sebuah benteng sistem untuk melawan sistem yang menjajah kita. Dan ini harus kita tumbuhkan. Pentingnya Bapak Ibu memahami visi misi NASA tidak hanya dari sisi bisnis, tapi kita punya visi misi yang mulia. Untuk siapa? Untuk keluarga, diri sendiri, maupun bangsa dan negara. Nah, manfaat apa lagi dengan network? Itu semuanya, cita-cita ini itu bisa relatif cepat, efektif, efisien dengan network ini. Kami sudah menguji dengan sistem konvensional itu relatif agak susah, lambat, ya. Harus butuh biaya yang besar. Padahal NASA ini bukan konglomerat, NASA ini bukan pejabat, ya. Tapi dengan sistem network, alhamdulillah NASA buktikan 13 tahun sudah menjadi sebuah perusahaan yang disegani tingkat nasional bahkan internasional. Tentunya ini semua tidak ujuk-ujuk, ya. Ini semua butuh proses dan ini semua yang utama adalah peran dari Bapak Ibu sekalian sebagai mitra-mitra luar biasa dari NASA itu. Nah, itu paling tidak penguatan yang kami harapkan dari diri Bapak Ibu sekalian, bahwa insya Allah Bapak Ibu menetapkan bermitra dengan NASA bukan keputusan yang salah. Kemudian terakhir itu saya sampaikan bahwa tentunya di dalam perjalanan NASA yang dari awal itu hanya mengandalkan 3 produk, hanya POC NASA, Harmonic, Super NASA, punya cabai di prospek dengan POC NASA, sakit mah di prospek dengan POC NASA. Tetapi lambat laun ini berkembang sampai sekarang produknya hampir 100 item. Nah, dari sini, ya, dari sini NASA tumbuh dan berkembang karena menerapkan 3 prinsip manajemen. Yang pertama, prinsip Kaizen, perbaikan kecil tapi dilakukan terus-menerus. Dan saya harap bagi para distributor juga jangan merasa lelah dan mudah menyerah. Ya, maka semboyan NASA adalah never give up, jangan pernah menyerah. Lakukan perbaikan walaupun kecil tapi terus-menerus Anda lakukan. Yang kedua adalah prinsip manajemen adaptasi. Kita sangat terinspirasi dengan buaya, yang bukan banyak buaya di sini, ya. Ada buaya dan Pak Ayah, gitu ya. Tapi ini buaya sungguhan. Mengapa buaya mampu bertahan hingga detik ini, sementara dinosaurus punah? Karena kemampuan buaya di dalam beradaptasi luar biasa. Dan NASA membuktikan dengan adaptasi yang dulunya hanya offline, tapi sekarang dengan sistem online. Yang dulunya hanya produk agro, sekarang ada produk kosmetik. Karena memenuhi permintaan para distributor agar mampu berdaya, itu adalah sebuah proses adaptasi. Paling tidak prinsip-prinsip itu yang harus kita jalankan. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan hari ini jangan lewatkan. Dan sebentar lagi Pak Slamet, ya, Pak Slamet Riyadi, beliau luar biasa akan membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana mensiasati marketing plan agar bisa efektif di dalam bekerja. Maka langsung saja saya sampaikan tepuk tangan yang mulia untuk beliau. Oke. Silakan Bapak Slamet. Saya di manajemen, Bapak di network. Oke. Tapi punya cita-cita, punya semangat yang sama. Saya ingin punya penghasilan yang bisa untuk saya mandiri, berdiri dengan kedua kaki saya, untuk menghidupi saya dan keluarga besar saya. Syukur-syukur, ya, bisa untuk bangsa dan negara. Oke. Selanjutnya saya mau ngajak Bapak Ibu berdoa. Mau Bapak Ibu saya berdoa? Mau. Oke. Berdoa. Oke.
menurut agama dan percaya masing-masing. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak mengajak berdoa yang seperti itu. Ya. Berdoa yang saya maksud adalah karena kita bicara dengan bonus, maka doa kita yang pertama adalah jumlah bonus per bulan berapa yang kita capai. Itu yang harus kita panjatkan kepada Tuhan kita. Oke Bapak Ibu sudah siap? Sudah ada di pikiran? Ya. Oke, contoh ya. Mulai bulan depan saya memiliki penghasilan 10 juta dari NASA. Itulah jumlah. Ya. Itu sama sebagai seorang staf, saya juga berdoa. Mulai bulan depan ya, saya harus meningkatkan prestasi saya harus meningkatkan ini supaya saya mendapatkan apresiasi bonus yang sekian. Sudah dibayangkan? Oke, saya ajak bayangkan. Oke, selanjutnya nih luar biasa Bapak Ibu di sini ya. Untuk orang tua sedekah sosial, bantu orang lain, bantu jalan dan sebagainya, bantu bencana. Berapa persen dari penghasilan Anda? Nih. Sekarang pikirkan ya, berapa persen yang ingin Anda berikan untuk orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Sudah dipikirkan? Sudah. Contoh ya, saya contoh. Ya Tuhanku, bulan 2017 saya ingin memiliki penghasilan dari NASA minimal 100 juta dan 30 juta langsung saya akan berikan ke orang tua saya. Luar biasa Bapak Ibu? Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Berarti kita bekerja nanti itu dapat bonus, tetapi juga dapat ridho dari Tuhan dan itu yang kita kasih ini tuh orang tua, orang lain. Itulah yang membikinkan penghasilan kita selalu naik dan naik. Ya, oke, Bapak Ibu paham sampai sini? Oke, selanjutnya langkah terakhir Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bayangkan, ya, setelah itu Bapak Ibu bayangkan, nih, siapkan buku. Yang nggak punya buku, HP. Yang nggak punya HP, di hati dan di otak. Ya. Lalu tulis doa Anda. Ya Tuhanku, mulai bulan apa? Tahun berapa? Ya. Saya memiliki penghasilan dari NASA minimal berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar, ya. Dan nah ini sekian persen, tulis 1%, 5%, 10%, ya, 30% atau 50% akan langsung saya gunakan untuk orang tua, sedekah, sosial, membantu orang lain dan lain-lain. Oke, ini yang mendasari insya Allah bonus Bapak akan selalu meningkat dan meningkat. Oke, sudah ditulis? Belum. Oke, saya beri waktu kurang lebih beberapa detik ya. Mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa cukup? Ada yang boleh saya baca doanya Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, ini konsepnya. Oke Bapak Ibu ya. Sesuai dengan tema materi ya, setelah kita berdoa kita akan sharing bersama ya materi tentang optimasi marketing plan. Acuannya adalah buku marketing plan ya. Jadi Bapak Ibu silakan itu dibuka buku marketing plan-nya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ya. Saya akan buka semua ya. Terus ketika kita bergabung di NASA itu kenapa ya kok bonusnya kecil? Kenapa ya saya kok nggak bisa langsung bonusnya besar? Ya, minimal ada 6 poin Bapak Ibu yang akan kita bahas. Ya, pertama adalah setiap bulan kita tutup poin tidak? Itu kalau kita nggak tutup poin,
jelas kita nggak punya bonus, ya. Yang kedua adalah omset kita berapa? Itu omset, jadi total omsetnya berapa? Omsetnya 10 poin, enggak mungkin ya, dan enggak. Peringkatnya apa? Jenjang karirnya apa? Ya. Selanjutnya adalah keseimbangan omset jaringan bagaimana? Ya. Selanjutnya BV nasionalnya berapa? Omset perusahaan secara skala internasionalnya berapa? Dan yang terakhir, mohon maaf, jadi status tidak. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau 6 poin ini nanti kita pelajari per poin dengan baik, maka saya yakin bonus Bapak Ibu di NASA akan optimal, ya. Karena ini sama dengan seorang bisnis di konvensional, sebagaimana yang disampaikan Pak Joni tadi, sama. Misalnya kita buka dalam tanda kutip maaf toko, ya toko itu tutup poin. Tutup poin itu artinya ada penjualan tidak, ya kan? Omset tokonya per bulan berapa? Sama, gitu. Terus peringkat jenjang karir. Sekarang gini, di dalam toko pasti ada yang namanya sales atau marketing, gitu ya. Ada nggak motivasi setiap karyawan itu diberi penghargaan ketika dia mampu menjual sekian, bonus apa? Ada nggak? Gitu. Selanjutnya adalah omset keseimbangan jaringan. Nah, ketika dia sudah toko satu lancar, dia buka cabang dan cabang, akhirnya toko itu memberi omset yang sama tidak? Atau bagaimana omsetnya? Selanjutnya adalah ketika di total, mungkin dia punya 5 toko atau punya berapa, omsetnya berapa? Nah, gitu. Semakin besar setiap toko menjual produk atau omset lagi kan labanya semakin tinggi. Nah, gitu. Sudah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bergabung di NASA, ya, ada banyak pilihan untuk memasarkannya, untuk memulai bisnisnya. Bapak Ibu bisa yang cocok di pertanian, silakan terjun di produk pertanian, di perkebunan, di peternakan, silakan pelajari banyak produk pertanian, perikanan. Yang suka kesehatan, ya tentang mungkin kewanitaan atau laki-lakian, ya atau keanak-anakan, ya silakan. Potensi NASA sangat luar biasa. Semua hampir ada, ya. Kosmetik dan kecantikan, rumah tangga, mulai suka yang minum kopi, ada. Yang suka minum teh, ada. Yang suka gosok gigi, ada. Banyak, luar biasa benar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, kita disediakan banyak potensi produk, ya, oleh NASA. Kita bisa, apa yang kita sukai ada, ya. Tergantung nanti kita fokusnya di mana. Setiap orang punya potensi berbeda-beda. Itu ya, tapi yang terpenting adalah tetap Bapak Ibu pelajari semuanya, ya. Pelajari semuanya, jangan fokus satu saja, ya. Oke. Potensi produk yang kedua, ketika Bapak Ibu bergabung di NASA, itu ada namanya selisih harga distributor dan harga konsumen, ya. Untuk awal-awal selisih harga ini untuk distributor baru sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Dengan inilah kita bisa punya modal untuk menjalankan bisnis kita ini, ya. Kita bisa beli dengan harga distributor, lalu kita jual ke teman kita, ke saudara kita dengan harga konsumen. Selisihnya buat modal untuk menjalankan bisnis kita. Oke Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh produk konvensional Bapak Ibu. Potensi produk NASA itu ada kolom yang namanya PV dan BV, bonus poin dan bonus. Ini yang tidak dimiliki. Jadi contoh, Bapak Ibu ambil 1 botol NASA, berapa poinnya Bapak Ibu? 1 botol NASA 10. Bonusnya berapa? 10.500, ya kan? Nah, itu dihafal Bapak Ibu. Ketika saya membeli produk 1 NASA, menjual 1 atau membeli 1, maka saya punya poin 10 dan punya bonus 10.500. Itu yang tidak dimiliki oleh konvensional. Ini Bapak Ibu,
produk-produk NASA yang berpoin inilah yang akan kita sebagai acuan untuk kita bisa memiliki bonus bulanan, ya. Nah ini bonus bulanan itu, ya, bonus reguler. Reguler itu saya bilang bulanan, ya. Gitu. Ini Bapak Ibu. Nah, hebatnya di sini. Saya akan memberikan ilustrasi, ya. Kenapa ini saya kasih merah dan kuning serta warna biru? Itu gini. Ada yang langganan suka soto, Bapak Ibu? Tahu soto Kadipiro? Larisnya minta ampun, ya. Ketika Bapak Ibu beli, Pak beli soto ke Kadipiro, oh ini dilayani, Bapak pulang, Bapak bawa 1 bis, ya kan? Pak saya bawa 1 bis, gitu, beli, iya. Bapak dikasih bonus nggak dalam toko itu? Enggak. Hah? Enggak. Nah, di NASA Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beli order NASA 1000 botol NASA, siap, gitu kan? Keren kan? Keren. Akhir bulan Bapak Ibu, hari ini tanggal, ini bulan apa ini? Oktober, ya? Bapak Ibu order 1000 botol, nanti 20 November Bapak akan dikasih, Pak ini loh pengembaliannya, Pak ini bonusnya, Pak ini lipat jenengan. Luar biasa untuk NASA. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini poinnya, ya. Saya menekankan di sini. Inilah bedanya bisnis network dan konvensional, ya. Secara konsep hampir sama, hanya beda di apa Bu? Di poin, di marketing plan-nya beda, ya. Bisnis konvensional juga punya marketing plan, tapi bedanya di sini, ya. Oke Bapak Ibu, kita akan bicara langsung ke laba eceran, ya. Yang tadi saya sampaikan di sini, ini ada selisih harga konsumen dengan harga distributor. Itulah yang disebut laba eceran, ya. Untuk distributor baru sangat membantu, sangat membantu, ya. Selisih harga konsumen dengan harga distributor. Contoh, POC NASA, harga konsumen wilayah Jawa 31.000, ya. Harga distributor wilayah Jawa 26.000. Ada 5.000 keuntungan, ya. Itu langsung jadi milik Bapak kalau Bapak mampu menjualnya ke konsumen secara langsung, ya. Jadi itulah yang disebut laba eceran. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung dengan NASA, boleh Bapak fokus di laba eceran, silahkan, nggak dilarang, silahkan, gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa laba eceran ini sangat memakan tenaga dan pikiran dan semuanya kita harus fokuskan. Karena apa? Ini Bapak Ibu. Karena kalau kita ingin mendapatkan bonus atau penghasilan, kita harus menjual produk sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan kita kalau berhenti jualan tidak dapat bonus. Oke, paham di sini? Ya, kita sama dengan buka pecel lele kalau di sini, ya. Pecel lele, angkringan, buka warung makan, warung padang, warung apa ya, sate, ya, steak. Kalau tokonya tutup, ya tutup omsetnya, ya kan? Nah, sudah. Selanjutnya adalah bagaimana supaya ketika warung saya tutup, omset tetap mengalir. Itu poinnya. Bagaimana setiap saya tutup 1 bulan, tapi pendapatan saya 1 bulan ke depan ada. Nah ini Bapak Ibu, nih, sambil jualan Bapak Ibu, bangun relasi, bangun jaringan, bangun persaudaraan, bangun silaturahmi. Iya, jangan hanya menjual, tapi juga bangun. Ini Bapak Ibu, apa namanya? Istilahnya apa ya? Hubungan ada biar ada ini loh, kalau nggak ketemu kangen, nah gitu loh. Nah itu Bapak Ibu, kalau nggak ketemu kangen, nah apa chemistry ya Bu? Nah, bangun itu Bapak Ibu, bangun. Nanti kalau bangun terus, supaya apa? Inilah peluang kita ketika kita tidur, nanti kita punya Bapak Ibu, membangun aset sesuai dengan sistem marketing dan pasar. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu? Oke, selanjutnya kita akan mulai
Marketing plan yang pertama di NASA adalah rabat pengembangan. Ya, rabat pengembangan ini adalah tadi saya bilang adalah rabat bagi distributor baru maupun sampai kron ya masih dapat ya. Tetapi rabat pengembangan ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk distributor baru yang baru bergabung Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang kalau kita mampu menjual 1000 NASA, nah disinilah rabat pengembangan ya. Disinilah rabat pengembangan sangat-sangat membantu. Nah, jadi rabat pengembangan itu kalau saya bilang di ini sebagai test drive ya kan. Jadi atau bekerja di saya siap. Oke, saya terima Anda bekerja besok pagi. Sebagai tes, Anda kerjakan ketik buat ini ada tugas buat proposal ketik. Selama 3 bulan berturut-turut ya. Iya, siapa? Besok ada bulan gajian. Nah, rabat pengembangan itu sebagai test drive awal ya Bapak Ibu untuk menikmati bonus NASA di peringkat pertama ya. Gitu. Oke, syaratnya sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Ya. Tutup poin minimal 50 poin ya untuk distributor dan manajer ya. Itu ya. Dan untuk silver itu ada 100 poin. Nah, syaratnya hanya tutup poin 50 Bapak Ibu untuk distributor baru ya. Saya ilustrasikan ya, ini ada NASA ya kan. Untuk mencapai 50 poin untuk jenjang distributor ya dan manajer gitu ya. Bapak Ibu, itu sungguh sederhana untuk mencapai 50 poin. Untuk silver, manajer sampai crown diamond itu kan 100 poin ya. Nah, sekarang ini NASA 50 poin itu berapa botol Bapak Ibu? 5 botol ya. 5 botol. Kalau 100 poin 10 botol ya. 10 botol. Nah, sekarang Bapak Ibu, sungguh mudah nggak sebulan membeli 5 botol untuk dipakai sendiri atau dibeli sendiri lalu dijual lagi 5 botol lagi ya? Mudah? Ya. 5 botol NASA mudah? Ya. Kalau dirupiahkan sekarang ini kalau dirupiahkan 5 botol NASA kali harga distributor 26.000 berapa? 5 kali 20 126 150 ya? 150.000. Kalau ini berarti kali 2 nya kan 300 kan? Sekarang Bapak Ibu berani nggak menyisihkan 150.000 per bulan untuk NASA? Berani? Menyisihkan 300.000 per bulan untuk NASA berani? Sangat luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Sangat manajemen ya. Yang hadir di sini berani menginvestasikan minimal 50.000 per bulan, 150 bulan ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu syarat utama mutlak. Kalau ingin optimal, lupakan yang ini. Bangun dari awal ya. Bangun dari awal. Distributor Anda yang baru tolong dari awal. Lupakan yang 5 botol ya untuk optimal. Langsung arahkan semua ke 10 botol. Oke, setuju? Setuju. Lupakan 5 botol, arahkan yang 10 botol. Inilah potensi rabat pengembangan. Langsung Bapak Ibu ketika gabung nanti hari ini Bapak Ibu gabung ngesbil daftar tadi ya? Belum ya? Nanti awal bulan laporan minimal Bapak Ibu punya bonus pengembangan 10.000. Kecil ya? Kecil. Tapi minimal ada bukti bahwa bisnis marketing plan NASA benar, tidak bohong. Itu yang terpenting. Bapak Ibu harus berani membuktikan ini loh benar, marketing plan NASA itu benar, ada, tidak bohong. Gitu. Oke Bapak Ibu. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, bagi Anda ya yang fokus di rabat pengembangan itu harus memiliki omset lebih besar dari downline Anda. Ya, harus supaya rabat pengembangan besar, Anda harus memiliki omset lebih besar dari jaringan di bawah Anda. Tapi jangan ngawur, harus mengacu tabel rabat pengembangan. Gak boleh ngawur Bapak Ibu.
Asal besar belum tentu maksimal. Ini ya. Oke, sekarang ini Bapak Ibu. Ini yang kadang kenapa ya saya sudah menjual kok bonusnya kok hanya 1 poin aja yang nggak dapat gitu. Oke. Sekarang Bapak Ibu. Ini poin pertama kan 50 ya. Itu yang paling rendah. Nah, sekarang gini. Contoh ya di sini ya. Moga-moga masih bisa. Ini Bapak Ibu ya punya jaringan 1, ya kan? Di bawahnya baru ngajak 1 orang gitu ya. Di sini sama-sama tutup poin 50, di sini sama dengan tutup poin 50. Ya sama. Sekarang Ibu Bapak melihat 50 berapa persen? Jaringan Bapak Ibu 50 juga. 10% dikurangi 10% apa? Ya mantap Bapak Ibu. Bagaimana supaya Bapak Ibu dapat bangun jaringan lagi di sini yang punya omset 450.000. Bangun jaringan lagi gitu loh. Bagaimana supaya dapat? Sekarang kita total 50 tambah 450 berapa? 500 tambah 50? Ibu sudah memiliki omset 550 BV. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat 50 itu udah di sini ya sekarang ya? Ya. Udah di sini kan 500. Alhamdulillah 13%. Ya kan? Sekarang lihat dolar Ibu 50, masih 10%, ya kan? Di sini berapa? 450. Berapa 450? Masih di bawah 500 kan? Berarti turun di peringkatnya. Oh, berarti masih 10%. Ada selisih nggak ini Pak Ibu? 3%. Inilah selisih, inilah ketika Bapak Ibu mampu menjual sendiri dan mampu membangun jaringan, dan Bapak Ibu juga meminta jaringan Anda untuk menjual atau membeli produk sendiri, maka Bapak Ibu mendapatkan namanya adalah ribet. Kalau saya bilang ribet Bapak Ibu, karena itu usaha Bapak gitu loh. Karena Bapak sudah mengenalkan gitu loh. Itu coba bayangkan kalau soto dibikin kayak gini. Wah, dasar tuh Bapak Ibu. Ya kan? Kalau soto dibikin gini, Bapak Ibu bawa 5 orang gratis 1 mangkok, bawa 10 orang gratis 20 mangkok. Dasar gak? Dasar. Makanya NASA itu NASA sudah memiliki radar itu dasar. Tepuk tangan buat NASA. Dasar Bapak Ibu, gitu loh. Ini nah, kalau Bapak Ibu pengen besar, ya terus ikuti aja ini selisihnya terus. Pokoknya jangan sampai omset saya lebih besar dari dolar saya. Jangan sampai Bapak Ibu. Kalau sampai disalin, mohon maaf Bapak Ibu. Efeknya bagaimana sekarang kalau seperti ini? Ini ya. Nah sekarang ini. Ini Bapak. Ini punya dolar yang 1, ya kan? Omsetnya 100.000. Terus mentok lah. Mentok ya. Omsetnya 100.000. PV lagi. PV ya. Ini PV, ya kan? Bapak tutup poin 100 lah, Bapak aja lah PV. Ya kan? Oke, benar. Bapak 32%. Betul. Tapi di sini juga 32%. Di sini juga 32%. Dari Bapak dari sini? No. Bapak nggak dapat apa-apa dari domain Bapak. Hanya ucapan terima kasih saja Bapak, ya. Iya, terima kasih saja. Makanya perlu mensiasati marketing plan. Itu perlu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau seperti ini kasus Bapak punya omset besar tapi hanya 1 kaki, Bapak hanya mendapatkan raba pengembangan dari tutup poin Bapak sendiri, ya. Jadi kalau ini BV-nya adalah 100.000, ini 100.000 BV, ya kan? Ini BV dikali 32%, berarti sama dengan 32.000. Ya itulah bonus Bapak. Gitu. Jadi, oke, sampai sini paham? Iya, walaupun kelihatannya besar ya. Iya, tapi karena kita nggak tahu, nggak mensiasati marketing plan, ya bonus kita tetap 32.000 Bapak Ibu. Ya, oke, sampai sini. Oke, bisa dimengerti, bisa diterima. Oke, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita setelah kita berjuang ya di sini,
ternyata Tuhan menghendaki kita untuk punya jaringan besar. Tuhan menghendaki kita untuk punya omset yang besar. Maka sudah layaknya saya mendapat ribet naik peringkat. Gitu kan? Sama kan? Sama dengan konvensional juga kan? Ketika di konvensional Anda mampu membuat goal-goal yang disetting oleh perusahaan, maka Anda akan mendapatkan itu atau naik posisi, naik jabatan, ya, dari staf menjadi mungkin kepala cabang atau dari apa ya, seperti. Oke. Nah, sahabat karir loh, ada jenjang karir, ada ya jenjang jabatan, ada ribet. Nah ini yang luar biasa, ya. Tetap tutup poin 50 bagi yang manajer ke bawah. Manajer ke bawah tutup poin 50, yang silver manager ke atas 100. Tapi lupakan yang 50, pikirkan yang 100. Itu yang saya pesankan di training pagi ini. Lupakan 50, pikirkan yang 100, ya. Nah, minimal manajer Bapak Ibu harus naik peringkat dong, ya. Untuk rapat karir minimal manajer, ya. Gak bisa distributor, gak bisa Bapak Ibu. Maaf ya. Untuk peringkat distributor, mohon maaf, tidak bisa mendapatkan rapat karir, ya. Harus mau nggak mau bangun Bapak Ibu jaringan biar naik peringkat ini. Nah, harus memiliki SP. Ini kurang turun ya. Kemarin turun ya, tapi ini kepencet, tidak apa-apa. Memiliki set volume itu 30% dari omset Bapak Ibu, ya. Ini perusahaan melalui marketing plan selalu memberikan reward, mulai dari posisi ini manager, ya, itu minimal set volume itu bonusnya itu, ya, persentasenya itu. Nah, silver manager dikasih penghargaan lagi, ya, GM dinaikkan lagi, gold manager, pearl manager dikasih reward lagi, tabel karirnya naik lagi, emerald naik lagi, diamond naik lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu naik posisi, syaratnya semakin besar nggak? Targetnya semakin besar nggak? Dinasa sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu naik jenjang, naik peringkat, maka ya kami minta lah gitu. Kami minta tanggung jawab dari Bapak Ibu, ya. Untuk apa? Untuk semakin giat, semakin semangat menaikkan omset Anda. Oke Bapak Ibu. Nah ini sama ya, sampai crown diamond direktur. Nah, kenapa angka 30% muncul dari omset ini? Ya, saya bikin hitung-hitungan yang mungkin nggak tahu ya, benar apa enggak? Itu kebetulan benar itu Bapak Ibu. Ini kebetulan aja ini, jadi nggak ada di marketing plan ini. Yang sini loh, kalau ini nggak ada ini. Ya, ini. Tapi ini kebetulan benar. Kita lihat tuh komposisi persentase 10, 10, 10 untuk PR 17, 20, 60, 63, 78, 100. Ya. Perusahaan akan selalu menaikkan persentase setiap jenjang karir yang dilalui. Ini Bapak Ibu. Nah ini jenjang karir kita itu ada 9, tapi saya tetap distributor takut jenjang karir gitu. Baru ya, tanggung 10. Nah, kan? Saya total 10 ketemu 372. Ya. Ini ketemu rata-rata minimal SP 37%. Ini dibagi 10. Saya tetap menghargai distributor adalah jenjang karir. Oke. Nah, di sini minimal Bapak Ibu untuk memiliki optimasi rapat karir, Bapak Ibu harus 30% dari omset. Satu untuk kaki kedua, ketiga dan seterusnya. Bukan kaki pertama loh, ya. Kaki terbesar enggak? Ini Bapak Ibu. Tuh ya. Nih. Ketika Bapak Ibu membangun jaringan ini minimal 2 kan? Untuk peringkat manajer kan silver kan minimal 2. Oke gini ya. Ini Bapak Ibu. Di sini sudah 100.000, ya kan? Anggap aja udah sat gitu. Udah 100.000 poin. Nah, bagaimana optimasi di rapat karir? Ini di sini banyak jaringan misalnya gitu. Ini kaki terbesar kedua. Ini kaki terbesar pertama. Ya, ini kaki terbesar kedua. Ini kaki terbesar ketiga, misalnya diurutkan seperti itu. Walaupun nanti komposisinya acak ya kalau di marketing, kalau di statement itu acak, tapi harus kita susun gitu. Karena nanti itu program mengurutkan otomatis. Yang besar tetap di nomor 1, gitu kan. Nah,
Bapak Ibu harus memiliki omset di total ini minimal 30% Bapak Ibu. Jadi di sini harus minimal 30 juta, 30.000. Ya. Insya Allah rapat karir Bapak optimal. Amin. Ya. Amin. Oke. Di situ jelas ya rapat karir ya. Ya. Gitu. Jadi minimal harus kaki kedua dan seterusnya ya, bukan kaki pertama ya Bapak Ibu. Itu. Jadi bisa komposisinya bisa seperti ini. Monggo silakan ya. Sekarang kita ambil yang silver manager aja. Silver manager itu berapa Bapak Ibu? 10.000 ya. Kita ambil contoh yang terendah. Oke, kita ambil contoh yang terendah itu silver manager ya. Ini silver manager itu misalnya di sini ada 2.000. Terus di sini ada omset 500. Terus di sini ada omset 100. Namanya juga jaringan kan nggak mesti ya. Nah, ini ada omset 300. Tapi posisinya udah SM ya, udah SM dulu. Nah gitu. Oke Bapak Ibu, kalau melihat komposisi kayak gini, Bapak Ibu langsung bisa lihat nggak? Dia layak dapat karir nggak? Layak nggak dapat karir? Ini SM, gitu. Ya. Sekarang kita cek kaki pertama terbesar berapa? 2.000. Ini bagi kaki 1, ya kan? Kaki terbesar kedua 500, berarti kaki 2 ini. Kaki terbesar ketiga 300. Ini kaki ketiga ya. Dan yang keempat ini ya. Nah, sekarang gini. SP itu adalah kaki kedua dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kaki terbesar ini kita hapus. Slide. Gitu kan. Kita hitung kaki kedua dan seterusnya. Kita hitung kaki kedua dan seterusnya. Ya. Berarti 500 tambah 100 tambah berapa? Ini 900 ya Bapak Ibu. Kaki kedua ya. Layak nggak dapat? Belum. Silver belum ya. Nah, makanya kalau kayak gini kasusnya, itu Bapak Ibu turun ke peringkat manajer. Ya, karena manajer memenuhi minimal 500. Kalau Bapak posisi silver kayak gini, ya. Kayak gini. Oh, tapi ini tutup poin 100 Bapak Ibu. Kalau posisi Bapak ini kayak gini, ini sebenarnya pas ya. Tapi saya mau menghapus sebentar. Kita mau pengembangan jaringan soalnya, ya. Kita mau pengembangan jaringan. Jadi ini kalau seperti ini kasusnya, iman-iman gak Bapak Ibu? Iman-iman banget. Karena apa? Silver manager itu hanya bisa mengambil omset 10.000 Bapak Ibu. Jadi ini kan kalau tadi kan bisa diambil semua ya. Ini. Tapi karena Bapak Ibu ini tak hapus ya. Karena Bapak Ibu ini omsetnya berapa sekarang? 100.000, 3.000 ya. 2.000 ya, 100, 2.000. Omsetnya kan tinggi kan, kesannya kan. Tapi SP-nya hanya 1.000. Gitu kan? Ini eman-eman Bapak Ibu. Karena apa? Karena di nilai rabat karir itu Bapak Ibu hanya bisa mengambil omset maksimal 10.000. Berarti hanya 10.000 Bapak Ibu yang ditandingkan dengan NRK nasional itu. Makanya bonus walaupun omset benar, omset besar, tapi rabat karirnya tetap kecil. Karena apa? Tidak bisa mengambil omset yang telah dicapai. Gitu Bapak Ibu. Makanya minimal ya omsetnya harus 30% dari kaki pertama. Berarti di sini harus bangun jaringan lagi Bapak Ibu. Cari lagi distributor. Bina lagi yang 3, genjot. Biar omsetnya kayak gini Bapak Ibu, 50.000. Keren kan? Tambah itu aja kan? Wah keren tambah. Mimpinya optimalnya kan gini. Ya kan Bu? Ini yang dikejar. Gitu. Ini yang dikejar. Ya.
Itu optimalnya. Oke, sampai sini bisa diterima? Oke. Selanjutnya adalah kita berkarir ya Bapak Ibu. Ini yang ketiga, rabat kepemimpinan. Nah, kita udah naik ya. Mungkin suatu saat kita harus, kamu jadi ini direksi, kamu naik sekarang gitu, naik jabatan jadi direktur, gitu. Boleh Bapak Ibu sini. Gak boleh tutupan 50 Bu untuk rapat kepemimpinan. Iya nggak boleh, harus minimal 100 ya. Selanjutnya minimal harus simple manager ya. Terus selanjutnya minimal memiliki SP kaki kedua dan seterusnya 30% dari omset. Itu minimal Bapak Ibu. Kaki kedua dan seterusnya harus memiliki omset 30%. Nah ini, saya nggak tahu juga, kebetulan aku enggak ini. Ya, ini kebetulan apa enggak? Bagi yang sudah merasakan rabat karir, rabat kepemimpinan, coba ditengok tabel indeksnya. Tabel indeks itu adalah pengali untuk mendapatkan NRK, nilai rabat kepemimpinan. Untuk 5.000 pertama akan dikalikan 10, 10.000 kedua akan dikalikan 9, 20.000 kalikan 7 dan seterusnya. Ini masih ingat ini? Masih yang? Kayaknya masih ini Mas nih, dikit-dikit ya. Oke Mas oke. Nah ini Bapak Ibu, saya total ini, gitu. 70 tambah 60 tambah ketemunya 300.000 Bapak Ibu. Optimalnya di situ. Kaki kedua harus 300.000 Bapak Ibu. Kaki pertamanya berarti minimal 300 gitu. Untuk rabat kepemimpinan gitu. Jadi untuk rabat kepemimpinan itu optimalnya ya ini 300, ini 300 gitu. Nah ini saya bagi 10 karena jenjang karirnya tadi 10 ya. Ketemu 3 bagi 10 kan ketemu 3.000. Karena ini ribuan, saya bagi 1.000 Bapak Ibu, ketemu 30%. Kebetulan atau tidak, mata template kita kayak gitu ya. Ini, jadi minimal untuk rabat kepemimpinan yang mulai dari supermanager ke atas itu punya kaki kedua dan seterusnya itu 30% dari omset. Oke, sekilas saja ini ya. Agak berat soalnya ini. Ini yang simple aja nanti ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Mau difoto dulu? Oke, difoto dulu, monggo silakan. Mau difoto? Sudah. Oke, selanjutnya. Ya, sahabat Brigway. Perusahaan selalu memberikan penghargaan. Kalau Bapak Ibu bisa membangun kaki 100.000, ya. Kalau Bapak Ibu punya kaki 100.000 kayak ini tadi, perusahaan tetap mengasih free buat Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia, selalu dikasih reward. Ya. Waduh, kaki saya sudah 100.000. Waduh, peluang menyerap gue, ya kan? Tapi ingat Bapak Ibu, tetap pikirkan kaki kedua dan seterusnya. Tetap pikirkan kaki kedua dan seterusnya. Minimal SP harus 30%. Gitu. Harus 30% Bapak Ibu, ya. Minimal 30.000 lebih. Ini Brigway. Sahabat Brigway itu penghargaan yang diberikan perusahaan kepada distributor yang mampu menciptakan atau mampu membangun jaringan di kaki pertamanya 100.000 dan di kaki keduanya itu minimal 30% dari 100.000, ya. Itu akan dapat Brigway. Lumayan Bapak Ibu, 3% dari BV nasional Bapak Ibu, ya. Jadi gini. Jadi tadi mulai rabat karir, rabat kepemimpinan dan rabat Brigway itu langsung dikalikan BV nasional atau omset seluruh distributor nasional. Oke, sampai sini, ya. Itu. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Rabat kualifikasi tetap tutupan 100 minimal dari direktur. Nah, ketika Anda diangkat jadi seorang direksi, seorang direktur, atau Anda naik jenjang
akan selalu diberi fasilitas yang lebih oleh perusahaan. Semangat tidak Bapak Ibu? Semangat. Semangat minimal? Semangat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ini. Nah, ini untuk peringkat diamond ya, syaratnya itu. Nah, sekarang 2 kaki berlalu Bu. Untuk rabat kualifikasi, mohon maaf kalau Bapak Ibu membangun 2 kaki ini berlalu ya, nggak akan pernah dapat. Maka mau nggak mau Bapak harus merubah mindset, membangun jaringan minimal 3 kaki. Minimal 3 kaki. Kalau Bapak Ibu membangun jaringan 2 kaki, maka hanya mentok di rapat kepemimpinan. Tapi kalau Bapak Ibu mulai sekarang membangun minimal 3 kaki, insya Allah ya Bapak Ibu akan merasakan rabat kualifikasi. Karena ada syarat Bapak Ibu, minimal omset untuk diamond 50.000 dan minimal omset 3 kaki 5.000 masing-masing, ya kan? Berarti sekarang berubah mindsetnya. Kalau tadi 2 kaki, sekarang berubah mindsetnya menjadi 3 kaki ya. Mulai sekarang yang 2 kaki tinggalkan, ubah ke mindset 3 kaki. Karena di sini, ketika di sini udah ada 100.000 contoh atau seperti ini idealnya seperti ini ya. Jadi berapa kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya bilang saya rupiahkan, ini kan anggap aja berarti 60 ya, 60.000 ya, ya kan? 60.000 kan, omsetnya kan di sini 60.000. Nah, 60.000 kali 3.000, anggap aja karena tadi kan POC NASA itu kan 10.000, ya kan? Poinnya kan 10 PT. Harga jualnya berapa? 31.000. Berarti kan ini kan untuk kesana kan kali 3 ya? Nah gitu, kalikan 3.000 sama dengan 100 berapa Bapak Ibu? 80.000 ya? Juta ya? Nah ini bagi diamond director yang sudah mampu melayani dia dan jaringannya menembus omset minimal 180 juta, berhak untuk sini. Tepuk tangan. Wah, ya. Makanya semangat Bapak Ibu, selalu naik ke jenjang karir selanjutnya. Pelajari marketing plan, atur strategi bersama Anda dan jaringan Anda. Itu harus semangat. Tepuk tangan tuh, masih gitu ya. Sudah gini? Sampai sini kalau Bapak Ibu. Ini rapat terakhir Bapak Ibu. Habis tidak rapat reguler. Udah mentok ya. Nah, bagaimana sekarang? Ada rapat lagi enggak? Masih ada Bapak Ibu. Jangan berhenti menjadi seorang distributor. Terus tingkatkan dan layani, jadilah seorang stokis. Wah, naik keren kan? Oh, udah keren. Harus jadi stokis Bapak Ibu impiannya, ya. Jenjang karir sudah pro diamond director, omset sudah tinggi, jangan jadi distributor terus. Ajukan diri Anda jadi stokis. Gitu. Harus jadi stokis. Supaya apa? Kuat, punya power, ya kan? Kenapa? Rabat stokis ini menggiurkan 17% dari omset stokis atau penjualan stokis Anda. Entah itu yang beli Anda, distributor orang lain, bahkan jaringan Anda atau bukan. 17% Bapak Ibu. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, 17% ini tidak. Kalau 17 itu enggak dibikinkan sistem oleh perusahaan gitu. Perusahaan lebih cerdas. Ayo bangun, jangan hanya tergantung satu orang gitu. Karena konsep bisnisnya jangan tergantung satu orang. Satu orang mati masih ada yang lain. Perusahaan sudah jangan sampai NASA itu mati gitu. Perusahaan sudah memikirkan buat menjadi stokis. Ini juga karena sukses Anda menduplikasi, jangan duplikasi ke donatur-donaturnya. Ayo jadi stokis yang sedang manajer ke atas. Ayo jadi stokis gitu. Tapi tenang Bapak Ibu, ketika donatur Anda berteriak-teriak presentasi kemana-mana untuk menjadikan donaturnya menjadi stokis, Anda menikmatinya. Tutup poin saja sudah mendapat 2%. Keren toh? Tuh, keren, ini sudah nggak bekerja lagi sini, ya.
2% misalnya sama dengan goal manager di sini 20 juta. 2% Bapak Ibu berapa? 2 kali 2 400 ribu. Nah inilah sistem marketing dan NASA ya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan buat manajemen NASA. Nah dan alhamdulillah ya BV Bapak Ibu yang 10.000 tadi, contoh di sini ada NASA 10.000 BV. Ya, satu botol NASA itu kan 10 PV dan ini 10 ya, 10 PV dan 10.000 BV. Perusahaan tidak mengambil, ya, semua dikembalikan Bapak Ibu 100% untuk distributor, tidak ada sisakan, ya, 100%, oke. 100% Bapak Ibu. Oke, saya punya, kita flashback ya. Oke Bapak Ibu, hitung sekarang. Ya. Ini 32% rapat pengembangan, 21% rapat karir, 21% rapat kepemimpinan, 3% rapat giveaway, dan 3,5% rapat kualifikasi, royalti tahunan 3,5%, ditambah 17% rapat stokis. Jumlah berapa persen? 100. Hah? 100. Ya. Dengan catatan ada berbagai syarat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, BV yang diberikan oleh perusahaan itu 100% milik distributor. Tepuk tangan. Ya, oke. Dan marketing plan ini di web ada, dalam detail dari yang saya terangkan. Ya, di web NASA ada, jadi terbuka untuk umum. Silakan Bapak. Oke, Bapak Ibu, sudah mantap. Tahu strateginya? Pengen bukti? Oke, sekarang harus mulai action ya. Harus action Bapak Ibu, jangan diem ya. Nah, kita break sebentar ya. Oke, masih ada yang ragu dengan doanya tadi? Masih ada ragu yang doa? Yang tadi berdoa di depan penghasilan per bulan, ada yang ragu? Tambah yakin atau tambah ragu dengan doanya? Tambah yakin. Amin. Semoga Tuhan mengabulkan ya. Amin. Ya. Sekarang gini, kita harus action Bapak Ibu. Setelah kita yakin dengan doa kita dan kita yakin dengan ilmu marketing NASA bagus dan benar dan bisa dibuktikan, kita harus action. Mulailah sekarang membangun jaringan. Mulailah Anda menjual, membangun relasi, ya, dan harus membuat ikatan chemistry ya Bapak Ibu. Itu harus kita silaturahmi, kita jaga, ya. Oh Bapak Ibu ini sukanya ini jualan burung, atau pakan, kita cerita tentang burung supaya ada ini. Dan jangan pernah memutus silaturahmi donor-donor kita. Jangan pernah. Jangan pernah memutus silaturahmi relasi-relasi kita. Karena itu kehancuran Bapak Ibu semuanya, ya. Nah itu seperti itu. Nah sekarang harus membangun jaringan. Ya. Kalau yang namanya membangun itu berat ya. Tapi harus dimulai kan Bapak Ibu. Ya. Daripada nggak jadi kita melewati jembatan terus, kita bangun jembatan kan. Kemudian melewati sungai terus nyebrang, itu kan enggak. Minimal berapa tadi untuk menjadi sukses? Berapa kaki yang dibangun? 3. Tidak boleh 2 ya. Tidak boleh 1. Kalau ingin sukses loh di bisnis NASA, minimal harus membangun 3 kaki. Syarat mutlak ya, 3 kaki. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu amati ilustrasi yang saya buat. Saya buatnya udah lama Bapak Ibu. Tidak kemarin, tahun 2012. Ketika
marketing plan baru ya. Masih ingat ini Mas Yon, Pak Sigit ya. Semoga masih ya. Oke Bapak Ibu, dimulai dari berapa Bapak Ibu? Anda mendaftar menjadi distributor ya. Tadi ada 3 kaki ya. Bulan pertama ya, itu Bapak Ibu mendaftar saja menjadi anggota. Ini udah bikinnya 2012. Oh, selama kan? Mungkin Bapak Ibu belum kenal saya kali ya. Nah ini Bapak Ibu, Bapak cukup mendaftar menjadi anggota. Misalnya Anda M1, bayangkan aja jadi Pak Agung M1 saya gitu. Pak itu bayangin gitu kan. Cukup tutup bayar 50. Oh, jangan kalau distributor awal tuh gini, enak kan? Tapi tetap langsung 3 kaki. Keren nggak omsetnya? Bonusnya berapa? 5.000. Nggak apa-apa. Oh ya, nanti saya punya mimpi. Bulan pertama, oke? Bulan kedua Bapak Ibu, Bapak tinggal tutup poin 50 lagi. Bapak tinggal tutup poin. Tetapi Bapak ini kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga di apa? Digenjot, dikasih ilmu, dikasih ini yang cukup. Kamu harus membangun juga seperti saya 3 kaki. Gitu. Terus Anda harus membangun juga 3 kaki. Hasilnya kayak apa Bapak Ibu? Yang awalnya 50, nanti dia akan naik Bapak Ibu omsetnya. Bulan kedua kita lihat sama-sama kita hanya membuktikan marketing plan masa. Anda tetap 50 kan Bapak Ibu? Tetap 50 aja Bu. Tapi donan Anda sudah ya kan? 250 omsetnya. Masih bingung ya? Masih bingung ya? Nah itu, karena apa gini? Contoh gini, ini kan bunder-bunder gitu kan. Karena di NASA itu sukanya bunder-bunder Pak. Oke, ini kan 50 masing-masing kan? Kali 3 berarti berapa? Oke, salah. Maksudnya nggak gitu. Ini maksudnya 50 gitu loh. 50. Ini bulan pertama, ya kan? Bulan pertama ya. Bulan kedua, 3 orang ini masing-masing membawa 3. Gitu loh. Ini 0. Jadi 50. Ini juga gitu loh, bulan kedua. Nah, terus 50. Ini juga. Maksud saya seperti ini. Maksud saya. Jadi intinya duplikasi. Jadi Bapak selesai. Oh ya sudah. Ya sudah terus ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini mentok ya. Oke. Saya akan percepat. Itu selang Bapak Ibu berjuang selama 6 bulan dengan 3 kaki. Nih. 6 bulan 3 kaki. Ya. Bapak sudah peringkatnya MLR Manager. Ini bulan ke-6. Ya. Omsetnya sudah kayak gini. Punya KM3, berarti punya skapis 3. Dasar ya? Dasar. Oke. Ini bukti ya. Marketing plan NASA insya Allah luar biasa. Selanjutnya kita percepat ya. Kita kembali ke ini. Ke ini ya. Pengen dasar lagi 6 bulan dengan 3 kaki MLR Manager ya. Bapak lebih dasar lagi harus membangun berapa? 6 kaki Bapak Ibu. Kalau pengen maksimal ya. Oke. Terakhir ini saya punya contoh sedikit. Kalau Bapak Ibu membangun 6 kaki ya. 6 kaki di bulan pertama kayak gini Bapak Ibu. Jangan dilihat di bulan pertama ya. Bulan pertama Bapak Ibu masih sendiri. Oke. Masih sendiri. Bulan kedua Bapak Ibu ngajak 6 orang. Nah kayak gini. Ini saya yang pakai 100 poin. Berapa bulan Bapak Program Director? Hanya 6 bulan Bapak Ibu. Ini Mei kan? Nah ini bulan ke-6 sekarang. Bulan ke-6 dengan 6 kaki. Di bulan September ini 2010 ya saya bikinnya ya. Nah ini kayak gini Bapak Ibu. Omset Anda sudah hampir 100 juta rupiah. Nah, dasar kan?
Ini baru 6 kaki, kalau tadi 3 kaki. Oke? Nah, inilah trik mindset yang harus kita pelajari tentang marketing dan NASA. Kalau dioptimalkan, bisa Bapak Ibu. Hanya cukup 6 bulan untuk mencapai Crown Diamond Director dengan omset 100 dengan bonus 100 juta rupiah. Yang pertama. Oke? Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi! Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Selamat Riyadi. Kalau tadi beliau mengatakan saya sudah puluhan tahun tidak presentasi, tapi presentasinya tetap luar biasa. Kenapa Bapak sekalian? Karena Pak Selamat itu dulu seorang dosen, ya, jadi sudah biasa mengajar, ya. Dosen di INKA. INKA itu apa Mas? Institut Manajemen Komputer dan Akuntansi Yogyakarta. Jadi dia sudah presentasi. Jadi pekerjaan Mas Selamat itu membuat program, Pak. Membuat program untuk memproses tabat atau bonus Bapak sekalian. Bayangkan kalau tidak ada program, sudah harus dihitung manual, maka laporan 1 bulan selesainya 1 tahun, Pak. Nanti omset Bapak sekarang keluarnya tahun depan. Tapi dengan program komputer yang salah satunya dibuat oleh Mas Selamat, itu maka begitu langsung diinput sudah memproses dengan sendiri, langsung tinggal print sudah keluar seperti itu, ya. Itu sangat mudah sekali, sehingga Mas Selamat itu juga merupakan salah satu asetnya NASA. Kalau dibaca bahaya apa itu. Ya. Baik Bapak sekalian, menginjak materi yang kedua tidak kalah menariknya, yaitu materi sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah materi tentang menembus pasar perkebunan besar, ya, karena perkebunan besar seperti yang saya bilang tadi adalah market kita yang luar biasa, atau ibaratnya itu adalah ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu, ikan-ikan paus yang harus kita tangkap juga begitu, ya. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi tertentu memang. Nah, dalam pemasaran atau dalam bisnis, atau tadi sudah disampaikan, kalau yang disampaikan masalah tadi adalah potensi mendapatkan perabot atau penghasilan secara reguler, secara patut didengar. Tetapi kita dirasa ada mekanisme lain, yaitu potensi untuk mendapatkan cashback. Nah, ini juga potensi penghasilan juga dirasa. Nah, cashback ini apa syarat-syaratnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini dijelaskan oleh beliau luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Fahmi Rosadi. Silakan Pak Fahmi. Belum kenal, beliau ini adalah salah seorang tim formulator NASA, ya, formulator produk agrokompleks NASA, sehingga salah satu founding fathersnya PT NASA ini juga salahnya Pak Fahmi, di samping Pak Hana, Pak Agung dan kawan sekalian. Dan menurut karena itu kami berikan waktu sebenarnya pada Bapak Insinyur Fahmi Rosadi. Tepuk tangan, Pak. Terima kasih Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Jadi belum ngatur ya Pak Ibu semua ya. Masih lanjut ya. Insya Allah kalau belum apa hari ini banyak acara TV yang menarik ya. Kalau kita malas-malas di rumah, hadir di sini tidak akan rugi. Tadi sudah dijelaskan strategi mengenai bagaimana cara untuk membuat jaringan dengan bonus yang cukup spektakuler ya. Itu semua ada di NASA. Tinggal bawa-bawa itu semua aja. Bagaimana mengkreasi itu bersama dengan jaringan sehingga bisa dioptimalkan, ya, bisa dioptimalkan. Di NASA ini menurut saya sebenarnya kalau bilang sukses itu pasti sukses, ya, pasti sukses. Karena kita sudah mendukung semuanya, perusahaannya juga bonafide. Sekarang katakan bonafide ya, karena kita sudah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan di negeri ini, mulai aspek legalnya, terus kemudian pengakuan dari banyak pejabat dan sebagainya. Kita sudah melangkah ke arah yang sangat-sangat positif. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah NASA tidak seperti
perusahaan network yang lainnya yang hanya seumur jagung, kita berharap sampai anak cucu kita bisa tetap eksis. Baik, terima kasih semua. Pada kesempatan ini saya akan bawakan materi yang kebetulan materi ini sudah sekian tahun saya geluti, ya. Saya memang mendampingi dan mengawal mengenai bagaimana sih kita bisa memecahkan kebuntuan yang selama ini sangat susah sekali kita masuk di dalamnya, yaitu adalah perkebunan. Ya. Itu yang sudah bertahun-tahun saya tekuni. Mungkin ada semua Bapak Ibu semua tidak tahu, tapi saya benar-benar kalau bicara mengenai yang ada di NASA ini yang intensif untuk mendampingi dan mengawal bagaimana produk kita bisa dipakai